Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selamat sore saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus. Mari kita melanjutkan pesiarahan iman kita bersama Bunda Maria. Kemarin kita sudah melihat Yesus hilang bagian yang pertama. Kisah ini sangat menarik karena satu-satunya cerita yang menampilkan Yesus ketika masih remaja. Dan kisah ini cukup mengharu biru, kalau tidak mau mengatakan cukup memalukan bagi Maria dan Yosef. Bagaimana mereka seperti orang teledor kehilangan anak mereka ketika berusia 12 tahun. Saudari dan saudara terkasih, kemarin saya berhenti pada ayat 47. Di situ dikatakan, dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Nah, hari ini kita melanjutkan sedikit. Kita melanjutkan bagaimana dialog antara Maria dan Yesus. Ini memberi kita gambaran yang lebih mendalam mengenai misi Yesus yang harus dijalankan. Sebelum kita mendalami, kita baca satu persatu teks kitab sucinya. Ayat 48 berbunyi demikian. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Nah, ada beberapa hal yang menarik. Sebelum kita lihat satu persatu makna dari teks-teks ini, saya ingin mengajak Anda semua sedikit untuk kembali. Kemarin sebagai penutup saya mengajak Anda semua membayangkan kalau kita ini Maria, kehilangan anak, kehilangan Yesus. Pasti kita akan bingung. Semua orang yang kehilangan anaknya akan bingung, akan khawatir, akan takut. Jangan-jangan ada apa-apa. Apalagi ini hilang di kota besar, bukan kotanya sendiri. Dan 3 hari lamanya. Saya bisa membayangkan orang tua yang kehilangan anaknya, atau bahkan hanya beberapa jam saja,
itu bisa bingung, bisa kalut luar biasa. Jadi saya bisa membayangkan bagaimana suasana hati Maria, suasana hati Yosef. Mereka khawatir, mereka bingung, mereka kalut. Dan akhirnya mereka melihat Yesus. Yang menarik adalah bagian ekspresi yang terungkap. Injil tidak memberi kita keterangan lebih jauh karena Injil bukan novel. Dia tidak bisa menggambarkan cerita itu dengan detail. Ekspresi wajah Maria, ekspresi wajah Yesus, ekspresi wajah Yosef tidak digambarkan. Tetapi kita bisa membacanya dari ungkapan yang terlontar. Maria sudah tergambar karena cemasnya, karena takutnya, seperti orang tua yang kehilangan anak. Dia langsung bertanya, mengapa? Nah, ada kekhawatiran, mungkin ada sedikit amarah, tapi ditahan. Sebaliknya Yesus sebagai seorang anak 12 tahun yang terpisah dari orang tuanya 3 hari, kelihatan tenang-tenang saja. Tidak bingung, tidak cemas, tidak khawatir bahwa dia dicari orang tuanya. Dia seperti santai saja. Bahkan digambarkan dia ada di antara kerumunan orang-orang cerdik pandai, sedang bersoal jawab. Bukan seperti anak yang sedang menangis, sedang bingung karena terpisah dari orang tuanya, bertolak belakang sama sekali. Nah, maka keterkejutan Maria, rasa herannya itu berbeda dengan orang-orang yang lain yang heran melihat kecerdasan Yesus. Keterkejutan Maria di sini digambarkan dengan kata cemas, cemas mencari Engkau. Nah, ini merujuk kepada pengalaman orang-orang Israel yang di masa lampau juga kehilangan anak-anak mereka, ketakutan, kecemasan. Nah, sekarang kita lihat bagian tanya jawabnya. Ada 2 kata Bapa ada di sini. Jadi Maria mengatakan, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Lalu Yesus menjawab, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Maria mengatakan, "Bapamu?" Yesus menjawab, "Bapakku." Tetapi di sini, Bapamu yang dimaksud oleh Maria adalah Yusuf, bapaknya di dunia. Sedangkan jawaban Yesus mengenai Bapakku adalah Bapaknya yang di surga, yang mengutusnya ke dunia. Ada 2 hal yang hendak dikaitkan, bahwa datangnya Yesus ini ada sebuah misi yang harus diemban, yang harus dijalankan. Dan sekarang sepertinya Yesus mau menunjukkan kepada Maria bahwa pertama-tama dia harus menghormati dan menjalankan misi dari Bapaknya yang di surga. Meskipun Yesus juga sangat menghormati dan menghargai Bapaknya yang di dunia, yaitu Yusuf. Jadi 2 hal yang tidak bisa dipertentangkan. Yesus hanya mau membuat prioritas bahwa menjalankan kehendak Bapaknya yang di surga itu yang utama. Yang pertama harus dijalankan, baru kemudian yang berikut-berikutnya. Saudari dan saudara terkasih dalam Kristus, sekarang mari kita lebih fokus kepada Bunda Maria. Allah telah memilih dia untuk mengandung Yesus, Sang Penyelamat, melahirkannya, dan juga mendidik. Namun, rencana Allah itu tidak disampaikan dengan jelas dari awal, gamblang. Semuanya disampaikan setahap demi setahap, sepotong demi sepotong. Malaikat Gabriel pertama-tama, kemudian nubuatan dari Simeon, dan sekarang seperti kejadian lagi. Nah, Maria diminta membaharui janjinya, janji bahwa dia akan tetap setia, ya,
terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itu seperti diulang, dan Maria harus terus belajar. Injil menggunakan kata, mereka tidak tahu, tidak mengerti akan perkataan Yesus. Dan Maria menyimpan semuanya dalam hati, merenungkannya, berproses bahwa kehendak Allah, rencana Allah itu harus tetap dia olah, dia pikirkan, dia renungkan apa maknanya. Saudari dan saudara terkasih dalam Kristus, hilangnya Yesus di bait Allah selama 3 hari ini, bagi Maria, juga bagi kita, ini seperti gambaran awal, preview akan penderitaan yang dialami Yesus. Mari kita lihat dan kita bandingkan. Maria, Yosef, dan Yesus melakukan perjalanan dari Nazaret, dari Galilea ke Yerusalem, ke Yudea. Nanti Yesus juga akan menggenapi misinya di Yerusalem. Dia juga harus melakukan perjalanan dari Nazaret, dari Galilea ke Yerusalem, ke Yudea. Yesus hilang 3 hari lamanya dan ditemukan di bait Allah. Yesus nanti pada saat akhir dia juga akan berada di bait Allah. Ketika berusia 12 tahun, Yesus bersoal jawab dengan pengajar-pengajar Yahudi, alim ulama. Nanti pada saat akhir, Yesus juga bersoal jawab, berdebat dengan para pengajar Yahudi juga, para alim ulama juga. Yesus hilang 3 hari. Nanti Yesus juga tanda kutip hilang 3 hari. Meninggal. Maria dan Yesus terpisah 3 hari. Nanti Maria dan Yesus juga terpisah 3 hari. Terpisah di kayu salib. Dan kemudian dipertemukan kembali. Yesus bangkit. Maka peristiwa-peristiwa ini seperti gambaran. Diberikan oleh Tuhan kepada Maria, ini loh nanti yang akan terjadi dengan anakmu. Ini loh misi yang harus diselesaikannya. Dan Maria menjalani. Maria menerimanya. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, sebagai penutup, saya kembali mengajak Anda semua. Dalam pengalaman hidup kita, mungkin kita berbeda dengan Maria yang kehilangan putranya secara fisik, hilang mencari 3 hari lamanya. Mungkin dalam pengalaman rohani kita juga pernah mengalami kehilangan Yesus. Hidup doa kita tidak menarik lagi, terasa kering. Yesus seperti jauh. Kita sudah tekun, bertelut, berdoa, tapi seolah-olah Tuhan jauh, tidak mendengarkan. Tuhan hilang dari hidup kita. Kita juga seperti Bunda Maria yang tidak mengerti akan perkataan Yesus, akan situasi yang terjadi dengan hidup kita. Kita nggak paham, kita nggak ngerti. Tetapi kita bisa belajar juga dari Bunda Maria. Menyimpan setiap perkara itu, merenungkannya. Bahkan dalam setiap luka yang ada dalam hati, setiap rasa sakit dan derita, karena kita mau melangkah maju. Saudari dan saudara terkasih, 2 bagian Yesus hilang ini seperti sebuah pengalaman iman, pengalaman kegelapan iman. Kita harus berjalan di lorong gelap. Kita harus merenungkan sesuatu yang tidak kita pahami, tetapi ada dan harus kita jalani dalam hidup sehari-hari. Kalau Anda sekarang sedang berada dalam masa gelap, semuanya berat, semuanya susah, percayalah Tuhan akan menunjukkan jalan dalam setiap langkah. Asal kita setia berjalan bersama Dia, asal kita setia merenungkan setiap peristiwa itu dalam hati kita. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.